Selamat malam teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok kami yaitu kelompok 13 untuk membahas tentang eh, analisis media pembelajaran STEM, yaitu tentang simulator tekanan paru-paru atau paru-paru buatan. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Misak Nurbaru dengan NPM 2303050098 dan rekan saya yaitu Afifa Nurisani 2303050095 dan Mailani Rahmawati dengan NPM 2303050097. Kemudian teman kami Nur Indah Herliani 2303050099. Nah, eh, saya akan membahas tentang deskripsi objek. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami objek yang kami analisis yaitu sebuah alat peraga edukasi simulator, eh, sistem pernafasan manusia yang dibuat dari material daur ulang. Nah, alat ini eh, menggunakan botol plastik transparan yang merepresentasikan rongga dada. Nah, eh, sedotan plastik yang bercabang sebagai trakea dan bronkus. Dua buah balon kecil berperan sebagai paru-paru dan lembaran balon karet di dasar botol berperan sebagai otot diafragma. Nah, alat ini dioperasikan secara manual dengan menarik dan melepaskan membran karet di bagian bawah untuk menyimulasikan proses inspirasi atau menarik napas dan mengekspirasi atau menghembuskan napas. Kemudian dilihat dari sisi sainsnya, yaitu terdapat 3 poin. Nah, poin yang pertama itu membahas tentang anatomi biologi. Nah, artinya dilihat dari sisi sains, menggambarkan struktur sistem pernapasan bagian bawah, pada bagian bawah. Kemudian poin yang kedua itu hukum termodinamika atau hukum Boyle yang menjelaskan eh, alat ini bekerja murni berdasarkan prinsip fisika mekanika fluida gas, di mana pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volume P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, poin yang ketiga yaitu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Nah, saat diafragma atau karet bawah ditarik, nah, volume rongga dada buatan akan membesar. Kemudian, eh, ketika dilihat dari teknologinya, yaitu terdapat 3 poin juga, di mana poin yang pertama itu teknologi insulasi atau SEAN line yang menjelaskan tentang penggunaan plastisin atau lilin mainan atau lem bakar di area pada leher botol. Kemudian ada modifikasi material polimer. Nah, poin ini menjelaskan tentang pemanfaatan sifat elastisitas pada polimer karet atau balon untuk mereplikasikan sifat eh, kembang kepis, jaringan otot, dan evalus manusia tanpa memerlukan komponen mesin elektronika. Nah, poin yang ketiga itu membahas tentang teknologi tempat guna. Nah, ahli fungsi barang bekas. Kemudian dilihat dari segi engineering-nya atau rekayasa teknik.
yaitu kami merancang tiga desain, tiga poin, yaitu yang pertama ada desain struktural yang membahas tentang rancang bangun percabangan sedotan yang berbentuk huruf Y yang harus diukur dan direkatkan sedemikian rupa. Kemudian poin yang ketiga, mekanika elastisitas atau rekayasa pemasangan membran diafragma di bagian dasar eh, pada botol yang dipotong. Kemudian poin yang ketiga itu troubleshooting atau kebocoran. Yang artinya rekayasa pemecahan masalah atau problem solving saat merakit sistem penutup. Nah, dilihat dari ART atau seni dan desainnya, nah kami merancang tiga poin juga, yaitu yang pertama ada representasi visual. Nah, pemilihan warna balon atau merah muda itu menyimulasikan organ asli seperti pembuluh darah. Kemudian ada desain komunikatif. Nah, plastisin dibentuk menyerupai hidung dan mulut untuk menambah nilai kognitif dan imersi bagi siswa SD. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu keterampilan dan profesi. Proporsi yang artinya pemotongan sedotan yang simetris itu menciptakan keterampilan di aroma anatomi yang cukup rapi. Kemudian dilihat dari segi matematis, kami juga merancang tiga poin yang sama tentang yang pertama itu membahas tentang geometri dan dimensi, yang artinya pengukuran diameter botol, panjang sedotan dan juga sudut cabangan simetris. Kemudian poin yang kedua yaitu korelasi atau variabel atau rasio. Nah, rasio kedalaman terikat karet sentimeter terhadap suatu volume pengembangan balon tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu kalkulasi frekuensi yang menjelaskan tentang menghitung siklus kembang kepis per menit yang eh, digunakan atau menggunakan stopwatch. Nah, ini adalah salah satu contoh alat yang kami rencanakan. Seperti ini alatnya. Nah, kesimpulan dari simulator tekanan paru-paru ini adalah terbuat dari material bekas. Ini merupakan contoh oh, sempurna dari integrasi pembelajaran STM di tingkat SD. Nah, dilihat dari perspektif sainsnya, media ini di media ini memvisualisasikan proses biologis dan hukum fisika yang sangat abstrak dan menjadi konkret. Nah, kalau dilihat dari sisi teknologinya dan engineeringnya, yaitu alat ini atau proyek ini melatih keterampilan merakit struktur kedap udara dengan material alternatif dan pemecahan masalah. Nah, kalau dilihat lagi dari dimensi ART-nya itu media ini dirancang agar bisa menarik dan mengkomunikatif secara visual untuk anak-anak. Yang terakhir dilihat dari sudut pandang matematis. Nah, media ini membuka ruang bagi siswa untuk melakukan pengukuran pengumpulan data dan menghitung variabel frekuensi pernafasan secara nyata. Nah, proyek ini membuktikan bahwa edukasi berbasis sains tingkat tinggi itu dapat disampaikan melalui inovasi sederhana yang ramah di lingkungan. Terima kasih. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf eh, terkait materi yang saya sampaikan.
Selamat malam.